Halo, selamat datang di Manhwa Recap. Kali ini kita akan membedah salah satu arc paling emosional dan eksplosif dari jagat Chainsaw Man, the movie Re:Z Arc. Karena kisah kali ini bukan sekedar tentang gergaji mesin yang menebas iblis, tapi tentang hati yang hancur berkeping-keping. Mengisahkan romansa tragis Denji dengan Re:Z, gadis misterius yang ternyata adalah agen Soviet sekaligus hibrida Bomb Girl. Di tengah konflik batin memilih antara kehidupan normal dan tugasnya, Denji terjebak dalam pertempuran brutal dan emosional. Film ini menyoroti pencarian makna hidup dan kasih sayang di tengah dunia penuh iblis. Adegan dibuka pada suatu pagi, Denji kembali terjebak dalam mimpi buruk yang sama berulang kali. Dari balik pintu tersebut, terdengar suara Pochita, iblis gergaji yang menjadi sumber kekuatan Chainsaw Man sekaligus jantung Denji. Dengan nada yang sangat serius dan penuh peringatan, Pochita membisikkan satu instruksi tegas. Seketika, Denji terbangun dan melihat Power dengan kondisi tanduk yang membesar. Belum sempat bereaksi, Power langsung menghantamnya. Rasa sakit dari serangan itu membuat Denji sadar bahwa ini bukan lagi mimpi, melainkan kenyataan. Denji bertemu Makima, menjelaskan bahwa tanduk Power membesar karena ia mengonsumsi terlalu banyak darah zombie. Makima menjelaskan bahwa Bim sangat menyukai Denji dan akan mengikuti semua perintahnya tanpa bantahan. Melihat Denji yang tampak murung, Makima mengajaknya untuk pergi berkencan. Denji kemudian memberitahu bahwa mereka akan melakukan maraton menonton film di bioskop dari pagi hingga tengah malam. Di film pertama, Denji menyadari bahwa dirinya tidak ikut tertawa bersama penonton lain. Hal yang sama terjadi pada Makima. Setelah film selesai, Makima hanya memberikan komentar singkat mengenai alur cerita dan sinematografi. Pola ini terus berulang pada film-film berikutnya. Denji dan Makima tetap tidak menunjukkan reaksi emosional, sementara Makima terus mengomentari teknis filmnya. Kondisi ini membuat Denji mulai merasa bosan. Menjelang film terakhir, Denji mengeluh bahwa semua film tersebut tidak berkesan dan ia merasa tidak bisa menikmatinya. Namun tawa itu perlahan berubah menjadi tangis. Gadis itu berkata bahwa wajah Denji mengingatkannya pada anjingnya yang sudah mati. Seketika Denji merasa mual dan memuntahkan bunga yang tadi dimakannya. Dengan gaya dramatis, ia memberikan kembali bunga atau muntahan tersebut kepada sang gadis.
Arigato. Gadis itu tersenyum sambil berterima kasih, membuat Denji terpana. Saat hujan reda, ia mengajaknya mampir ke tempat kerjanya, sebuah kafe bernama Futamichi. Gadis itu menelusuri gang-gang sempit menuju kafe. Yes. Setelah mengenakan celemek, ia melihat Denji sudah menunggunya di salah satu meja. Ia lalu duduk di samping Denji dan memesan 2 cangkir kopi. まあそういえばそうかな。お礼もらいに来ただけだぜ。お礼はコーヒーでした。いいじゃないですか。モーニングにしか客な。 Denji meminum pemberiannya dengan wajah jijik, membuat Denji mulai salah tingkah dan bertanya-tanya apakah gadis itu benar-benar menyukainya. 俺のこと好きなんじゃね？ Gadis itu akhirnya memperkenalkan diri sebagai Reze, dan Denji membalas menyebutkan namanya. Namun di dalam hati, Denji mulai merasa gelisah. Ia masih memikirkan Makima, tetapi kini ia sadar perasaannya terhadap Reze mulai tumbuh. どうしよう。牧間さん。ヘロ。 Di sisi lain, Aki sedang bertugas bersama Angel Devil. Ia berharap bisa membunuh lebih banyak iblis agar mendapatkan lebih banyak rasa hormat di biro sehingga ia bisa dipilih masuk ke tim pemburu Gun Devil. それに参加するにはでかい悪魔を倒した成績がもっと必要だ。10の悪魔の場所が分かったから遠征がある。 Angel Devil malah mengeluh mengatakan ia lebih suka duduk santai dan makan es krim. Aki memperingatkan bahwa jika tidak bekerja sama, Angel Devil bisa saja dimusnahkan. 立て。お前が使えないことを上に報告すれば。なったのなら協力してくれ。 Setelah berpikir, Angel Devil akhirnya setuju untuk bergerak. Sebuah kilas balik memperlihatkan momen saat Makima pertama kali memperkenalkan Angel Devil kepada Aki. Pada saat itu, Aki masih sangat enggan untuk bekerja sama dengan seorang iblis. Makima lalu menjelaskan bahwa Angel Devil adalah pemburu terkuat setelah Kishibe. Kemampuannya adalah menyerap energi hidup siapapun yang ia tentu, lalu mengubahnya menjadi senjata dengan kekuatan besar. 今日の朝も殴り合いの喧嘩してますよ。 Makima mengungkapkan bahwa saat pertama kali ditemukan, Angel Devil telah menyerap seluruh energi kehidupan penduduk di sebuah desa. Kembali ke masa sekarang, Aki dan Angel Devil berdiri di atas jasad iblis yang baru saja mereka kalahkan dalam misi tersebut. Angel Devil menemukan seorang pemburu iblis lepas yang sekarat. Aki meminta Angel Devil untuk mengakhiri penderitaan pria itu dengan cepat, si pria itu. Dari situ jelas bahwa mereka berdua tidak akan pernah bisa akur secara pribadi. でも俺の心は牧間さんが見つけてくれた。体が勝手に。 Denji kembali ke kafe dalam kondisi bimbang, mempertanyakan apakah hatinya benar-benar hanya untuk Makima. 美味しいよ。1週間も続けてくるほど美味しくないでしょ。 Saat ia masuk, Rize berkomentar bahwa Denji selalu datang untuk makan di sana setiap hari Minggu. バカ舌。こっちの机で食べないですか、お客様。 Meskipun Rize mengakui makanan di kafe tersebut tidak terlalu enak, ia tetap mengajak Denji untuk duduk bersamanya. こっちで君は学校行ってないだろ。16歳のくせによ。勉強中だろ。 Di tengah obrolan, Denji membuat pengakuan jujur yang mengejutkan. Ia ternyata buta huruf. じゃあ教えてあげる。漢字は読めるようになりたいかな。 Dengan polosnya, ia mengaku satu-satunya huruf kanji yang bisa ia tulis hanyalah kata buah zakar. これは何と読むでしょう。金玉だろ、エロ女。じゃん。唯一金玉だけは読めるんだよ。
レゼとなら学校行きたかったかな。 Saat Denji mengungkapkan keinginannya untuk belajar, Reze pun langsung mengajak Denji pergi ke sekolah pada malam hari. 行っちゃいますか、夜。夜。 Denji yang sedang jatuh cinta tentu saja langsung mengiyakan tanpa pikir panjang. 体が言うことを聞かねえ。心はマキマさんのもんなのに。 Suasana berubah mencekam. Di sebuah tempat remang-remang, seorang pria penuh luka berdiri bertelanjang dada di depan wastafel. お前ら悪魔どもはなんでチェンソーの心臓を欲しがっているんだ？ Ia sedang berbicara dengan Typhoon Devil yang bersembunyi di dalam air. 減る必要はない。俺との契約だけ果たせるよう考えていろ。 Pria ini mempertanyakan kenapa semua iblis sangat menginginkan jantung Chainsaw Devil. Namun, Typhoon Devil menegaskan bahwa pria itu tidak perlu tahu alasannya. 悪魔が賢くねえからだな。 Intinya tetap sama, kekuatan abadi sebagai imbalan untuk nyawa Denji. そいつは血も涙もないと言われた冷酷なデビルハンターだったよ。 Disinilah sang pria menunjukkan kegilaannya. Ia menceritakan bagaimana ia membantai pemburu iblis Tiongkok dengan cara menculik dan menguliti seluruh keluarganya hidup-hidup. 皮を見せたらおとなしく殺されてくれたよ。 Kembali ke Denji dan Reze yang kini menyusup ke sekolah kosong. Untuk mencairkan suasana, Reze berpura-pura takut dan meminta izin menggandeng tangan Denji. 手つないでいい？マキマさん、本当は手なんてつなぎたくないんです。ねえ、少し怖いから。 Meski Denji merasa bersalah karena merasa mengkhianati Makima, ia tetap tidak bisa menolak sentuhan Reze. Sesampainya di kelas, Reze berperan menjadi guru dadakan. では、この問題解ける人。 Ia mengajari Denji hal-hal dasar seperti 1 + 1 sama dengan 2 hingga cara menulis frasa bahasa Inggris. 正解はデカケツです。エロ女。 Namun di balik pelajaran manis itu, Reze mulai melancarkan serangan psikologis. デンジ君って本当に小学校も行ってないの？ Ia menyinggung soal kurangnya pendidikan Denji dan bertanya dengan nada selidik. Apakah hidup sebagai pemburu iblis benar-benar masa depan yang baik untukmu? ダメ？なのにデンジ君は悪魔を殺したり殺されそうになったり。16歳ってまだ全然子供だよ。 Pertanyaan ini jelas menjadi awal dari upaya Reze untuk menggoyahkan kesetiaan Denji. 布団で寝れるし。 そうだよ。 Denji mencoba membela pekerjaannya dengan alasan sederhana. Ia mendapat makan 3 kali sehari dan tempat tidur. Namun, Reze langsung mematahkan argumen itu. Baginya, itu hanyalah kebutuhan dasar, bukan kualitas hidup yang layak. じゃあ。 Melihat Denji mulai gelisah, Reze dengan berani mengajak Denji berenang di kolam luar sekolah. 冷たい。あんま泳げないんだよね。じゃあ教えてあげる泳ぎ方。 Tanpa ragu, Reze melepas seluruh pakaiannya. Meski Denji mengaku tidak bisa berenang dan merasa berdosa pada Makima, ia tepat ikut menanggalkan pakaian dan melompat masuk ke air. どうせ暗くて見えないよ。デンジ君も裸になっちゃおう。落ち着け。ダメだ。初めて。 Hujan deras tiba-tiba turun, memaksa mereka berteduh di dalam ruangan. Sambil menatap rintik hujan, Reze menemparkan pertanyaan filosofis. さ、田舎のネズミと都会のネズミ。 Kau lebih suka menjadi tikus kota atau tikus desa? Di tempat lain, Aki dan Angel Devil ternyata sedang membahas hal yang sama. ネズミは美味しい食事にありつけるけど、田舎のネズミは安全に暮らせるけど、都会のように美味しい食事はできない。都会の Angel menjelaskan perbedaannya.
Tikus desa hidup aman tapi membosankan, sedangkan tikus kota hidup berbahaya namun penuh hiburan. Angel mengaku lebih memilih menjadi tikus desa, namun Makima telah menariknya secara paksa untuk menjadi tikus kota. Sebaliknya, Denji dengan tegas memilih menjadi tikus kota. 俺は都会のネズミがいいな。 Baginya, selama ada makanan enak dan kesenangan, ia tidak peduli meski nyawanya terancam. Suasana semakin intim saat Reze mengajak Denji pergi ke festival makanan keesokan harinya. 約束ね。ちょっとおトイレ行ってきます。 Sesaat setelah Reze pamit ke kamar mandi, Denji yang sudah terlanjur baper berbisik pelan. Imut banget. Namun, suasana manis itu langsung pecah. Saat berjalan sendirian di koridor sekolah yang gelap, Reze tiba-tiba dihadang oleh pria penuh luka yang memegang pisau, kaki tangan Typhoon Devil yang sudah mengincarnya. Denji君。 したかったんだよね。俺もちょうどちょんべんなあ。 Di sisi lain, Denji mulai merasa panik. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Reze kini berdiri sejajar dengan Makima di pikirannya. Kesetiaannya pada Makima mulai goyah, dan tanpa ia sadari, bahaya besar sedang mengintai wanita yang baru saja ia puji imut tersebut. Menjelang malam, di bawah sinar kembang api yang indah, Reze memberikan tawaran mengejutkan. いろいろ考えたんだけどさ。もうやっぱり今のデンジ君の状況おかしいよ。 Ia mengajak Denji berhenti jadi pemburu iblis dan kabur bersamanya. Reze berjanji akan melindungi dan membuat Denji bahagia, karena ia menyukai Denji. デンジ君が好きだから。一生守ってあげる。 Denji sempat bimbang, namun ia menolak dengan alasan hidupnya di Biro Keamanan Publik mulai membaik, terutama hubungannya dengan Aki dan Power yang semakin erat. Dilanda kebingungan, Denji bertanya mengapa Reze ingin kabur bersamanya. 第二公安から見つからない場所があるの。 ここで仕事続けながらレゼと会うのじゃダメなの？ Reze dengan singkat menjawab bahwa ia menyukai Denji. Denji sempat tergoda, namun ia juga menjelaskan bahwa hidupnya kini perlahan membaik. 私の他に好きな人いるでしょ。 Reze hanya balik bertanya apakah Denji sebenarnya sudah punya orang lain yang ia sukai sebelum akhirnya Reze mencium Denji dengan mesra. Tubuh Denji terbelah parah, perutnya hancur berantakan. Reze kemudian mengangkat badan Denji yang terputus dan meledakannya. Tanpa disadarinya, Aki bersembunyi di antara mayat-mayat itu. Dia berpura-pura mati. Begitu Reze melintas, Aki segera bangkit dan menebas lengan Reze, lalu memaksanya menjatuhkan tubuh Denji. Aki sempat maju untuk menyerang Reze lagi. Namun tiba-tiba ia melihat sebuah penglihatan dari Future Devil. 数秒先だけそれに体切るかはわからない 最高の判断最高の判断最高の Saat tubuhnya sendiri terpental akibat ledakan itu, ternyata Galgali datang tepat waktu. 初めて Berbaring di samping Denji dan Bim yang pingsan. Ia bertanya, kenapa Denji menyelamatkannya? Denji menjawab, itu demi kebahagiaannya sendiri,
Kalau Reze ditangkap atau dibunuh, ia akan terus dihantui rasa bersalah. Reze mengingatkan bahwa ia masih bisa membunuh Denji kapanpun ia mau. Lalu Denji menanggapi santai. Kalau aku harus mati, setidaknya biar di tangan perempuan cantik. もしかして私がまだ君を本気で好きだと思っているの？じゃあ私は逃げるから。 Reze tertawa, lalu mengatakan sebenarnya ia tidak pernah benar-benar menyukai Denji. Semua sikap genitnya hanya bagian dari sebuah rencana. Saat ia hendak pergi, Denji meminta ikut kabur bersamanya. Reze pun mendekat, lalu dengan cepat mematahkan leher dan berjalan pergi. Saat melangkah, Denji masih sempat berseru mengundang Reze ke kafe pada jam 12. 今日の昼にあのカフェで待ってるから。もう少し賢くなった方がいいよ。 Jika Reze berubah pikiran untuk kabur bersamanya. Siang harinya, Denji menyiapkan tasnya dan berangkat menuju kafe. Aki dan Kishibe menyaksikan pembersihan bekas pertarungan semalam. Kishibe lalu bercerita tentang Reze mati tepat sebelum ia bisa menemui Denji, menyisakan Denji yang menunggu sendirian di kafe hingga ia akhirnya memakan bunga yang seharusnya ia berikan kepada Reze. 私も学校行ったことなかったの。